Wih, lah ono iki Mas kok rame tenan ngene. Seragame padha abang-abang. Wedi aku saja elek do kroyokan ngene iki. Iki tanggal 1 Mei, Mbak. Mesti hari buruh padha demo. Demone kuwi kok iya padha-padha terus ya tuntutane. Iki ngopo iki? Motor padha dituntun, apa kentekan bensin, apa pancen ngirit ngene ya, Mas? Oh, mungkin efek konservasi, Mbak. Kayak kampus dhewe sing jargone UNES konservasi. Oh, lah iki tekan endi iki, Mas? Oh, tekan gor ndi, Mbak, iki, Mbak? Gor Tri Lomba Juang sajake. Lah iki ana apa iki? Kok rame nemen? Kok bocah barang ya? Dene kan rantau. Wela dalah iki arep demo apa arep fashion show? Mbake kok sajake klimis ngono. Apa iki? Tulisane apa iki, Mas? Lah dalah arep demo ya kudu safety nganggo helm. Lho. Kok sajake rame nemen? Oh iya. Ana apa kabeh kuwi, Mbak? Kuwi uwong apa-apa, Mas. Akeh kaya ngono. Ono bakul-bakulan barang sisan pedagang kaki lima padha mejeng nang pinggir dalan. Lah iya, ana kesempatan iki ya kudu dimanfaatke ngene, Mas. Waduh, ibuke gek semangat tenan ngene. Oh, topi gambar kabeh abang-abang. Iya sajake ben kompak ngono, Mas. Ben ketok apik lek di hapus sistem kontrak dan closing. Tolak PP 78 2015 tentang pengupahan. Wujudkan upah yang layak yang mampu mensejahterakan buruh pekerja. Perbaiki sistem pendidikan peradilan ketenaga kerjaan, wujudkan sistem pengadilan hubungan industri yang cepat, murah dan berkeadilan. Tolak kriminalisasi aktivis buruh dan stop union busting. Kawan-kawan bisa outsourcing. Yang satu, yang kedua masalah kriminalisasi aktivis. Yang ketiga itu masalah BPJS. Karena BPJS itu tidak berpihak sama buruh, bahkan rakyat kecil. Kita sudah punya banyak contoh rakyat yang kurang dibutuhkan satu BPJS. Banyak dari pemerintah sendiri ataupun rumah sakit tidak menggunakan BPJS itu sendiri. Rakyat sering tidak menerima dana, bahkan rumah sakit yang utama kita melihat masalah itu. Intinya kita punya harapan dan sekarang perjuangannya adalah bagaimana kemudian rumah itu bisa disiapkan oleh para pengembang dan bisa dibeli oleh kawan-kawan buruh dengan harga murah. Kami dari pemerintah Kota Semarang siap memfasilitasi pembangunan jalan, pembangunan lampu, penerangan umum, kemudian transportasi umum sampai ke perumahan tersebut agar harga rumah bisa menjadi lebih murah dan agar bisa terbentuk. Upah murah itu juga biasa dituntutan kami. Perbaikan istilahnya kesejahteraan buruh juga perbaikan itu bagian dari ya bisa dilihat tidak hanya ratusan buruh tapi ribuan buruh di sini mereka menuntut hak-hak yang belum terrealisasikan. Ini adalah salah satu beberapa tuntutan yang mereka inginkan. Mereka menuntut tolak sistem kerja kontrak, tolak peraturan tentang pengupahan, bubarkan BPJS, perbaiki sistem peradilan ketenagakerjaan, serta menolak kriminalisasi aktivis buruh. Buruh juga manusia, banyak aja tuntutannya. Lalu bagaimana pendapat? Perkenalkan, nama saya Fatin Fadila dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan berita mengenai PID pada tahun 2016 yang masih marak dengan demo besar-besaran di kota-kota industri, salah satunya di kota Semarang, Jawa Tengah. Pada demo kali ini terdapat beberapa
beberapa tuntutan buruh yang disampaikan pada tahun ini. Bagaimana tanggapan dari para pengusaha dan bagaimana para pengusaha menyikapi adanya demo dan tuntutan tersebut? Untuk lebih lengkapnya, simak terus wawancara saya bersama seorang pengusaha muda yang memiliki ribuan karyawan. Perkenalkan Pak, nama saya Fatin Farfadila dan rekan saya bernama Gavin. Kami dari Universitas Negeri Semarang. Kami mendapatkan tugas untuk mencari tahu bagaimana pendapat Bapak mengenai May Day pada tahun ini, yang dimana pada May Day tahun ini terjadi demo dan para buruh itu menyampaikan beberapa tuntutannya. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak, bagaimana perusahaan Bapak menyikapi tuntutan-tuntutan dari para buruh tersebut? Dari sisi pengusaha, buruh menuntut itu wajar. Cuman kalau misalkan apa yang mereka kerjakan atau kewajiban mereka itu tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis perusahaan itu kinerjanya menurun. Seiring dengan kinerja yang menurun, otomatis pendapatan pun menurun. Kalau pendapatan menurun, otomatis uang untuk biaya produksi harus itu menjadi beban. Cuman kalau misalkan buruh menuntut itu wajar, tapi jika tuntutannya itu berlebih seperti yang tadi disebutkan itu buat para pengusaha itu, saya rasa semua orang pengusaha itu khususnya itu merasa keberatan. Ada yang bisa kita terima dan ada yang tidak. Kalau mungkin menuntutnya itu sesuai dengan kinerja mereka kinerjanya bagus, kita pun sebagai pengusaha tentunya akan berusaha buat memenuhi keinginan tersebut. Dari sisi perusahaan sendiri, sebenarnya kenaikan gaji itu sepertinya memberatkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menggaji mereka itu naik gajinya, otomatis biaya produksi perusahaan itu akan bertambah. Sedangkan persaingan saat ini itu seperti apa ya, sangat ketat sekali. Apalagi kalau misalkan kita lihat pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pengusaha, otomatis kan pengusaha juga keberatan. Kalau pengusaha hasilnya menurun, otomatis kinerja kita menggaji karyawan pun juga susah gitu. Cuman kalau dilihat karyawan minta untuk 30% dari UMR itu saya rasa sangat memberatkan, kecuali kalau misalkan ada sinergi antara pemerintah dan kita sebagai pengusaha dan buruh kepada para pengusaha. Misalkan pemerintah memberikan kita kredit usaha murah, terus pengusaha bisa mengambil itu dengan mudah tanpa syarat yang berbelit-belit, terus kemudian buruh juga memenuhi kompetensi atau standar kerja dan standar produktivitas yang kita tentukan, itu saya rasa kita bisa. Cuman kalau misalkan semua itu tidak ada sinergi, ya sekali lagi saya rasa semua pengusaha itu keberatan. Kalau di sini kami sudah sesuai, kami menaati peraturan dari pemerintah daerah, kita juga mendapat sosialisasi, kita mendapat bimbingan dari ketenagakerjaan. Semua di perusahaan saya sudah saya laksanakan. Kalau menurut analisa saya, karena saya sebagai pengusaha, saya rasa ya cukup-cukup saja. Cuman kalau misalkan untuk lebih jelas, karena yang membuat ketetapan UMR adalah pemerintah, mungkin nggak bisa menekan kepada pemerintah. Cuman kalau dari sisi pengusaha, ya pengusaha kalau bisa ya UMR jangan terlalu tinggi lah gitu. Soalnya kan untuk menekan. Kalau boleh tanya nih Pak, tadi kan saya dapat informasi kalau Bapak itu punya perusahaan dengan ribuan karyawan ya Pak. Saya boleh tahu Bapak ini sebenarnya bergerak di perusahaan apa ya Pak? Saya pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Limbah apa Pak? Limbah kayu. Limbah kayu. Saya buat jadi tusuk gigi. Oh boleh Pak, boleh. Wah itu kurang higienis ya Pak. Iya, enggak. Mau tanya karyawannya itu sekarang udah berapa Pak? Karyawan kita ada 1000 kan tusuk gigi. Tusuk gigi kan banyak, kalau satu orang bikin satu kan
1000 ya insya Allah 20 tahun ke depan. Jadi 1000 ini sekarang masih dalam bayangan gitu ya? Iya, masih dalam bayangan saya. Ya, kami telah mewawancarai buruh dan pemerintah. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai PD dan tuntutan para buruh pada tahun ini? Simak liputannya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Maaf, Pak, kami mau bertanya sebentar, Pak. Mau waktunya sebentar. Nah, saya mau bertanya, kemarin kan ada peringatan Hari Buruh itu, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, itu nggak masalah, Mbak. Asalkan mereka kan pada demo, asalkan mereka nggak anarkis, gitu. Itu hak mereka karena buruh berhak untuk mendemo pengusaha karena mungkin ada kekurangan-kekurangan yang buruh alami sehingga terjadi ketidakadilan seperti itu. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah? Tentu saja kami berusaha, Mbak, agar perusahaan itu makmur dan buruh itu sejahtera. Oleh sebab itu kami sedang berusaha untuk mensejahterakan buruh. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang pengusaha-pengusaha yang tidak mensejahterakan karyawannya? Ya, tentu saja akan kami tindak, Mbak, kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana lagi? Nanti melalui laporan-laporan para buruh, para serikat pekerja itu nanti bisa kami tampung dan kami tindak lanjuti seperti itu. Ya, terima kasih, Mbak. Saya buru-buru mau pulang, soalnya udah malam ini. Oh iya, Pak. Lah lebar ono rame-rame ngene iki mau njuk kesimpulane kepiye, Mas? Jare sing pihak buruh mau menolak sistem pengupahan tahun 2016 sing ora mensejahterakan. Njuk jarene pengusaha sing duwe karyawan ewon nang usaha tusuk gigine mau piye? Nek kok pengusaha ya ora serujuk karo buruh. Pengusaha malah luweh ke kewajibane buruh dipenuhi. Lah mau ana wawancara karo pemerintah bareng, tanggepane piye jane? Jane pemerintah kuwi malah acuh, Mbak, karo buruh karo pengusaha. Piye jal ngono ku? Lah iki kok malah sing pengusaha ngalor, pemerintah ngidul, sing buruh ya nang kono-kono wae. Lah iki njuk piye, Mas, kesimpulane? Kok aneh ngene ya? Ya ora ana kesimpulane, malah koyo dadi dagelan nek ngono, Mbak. Wah, iya ya iso iki malah dadi dagelan, lucu wokan. Lucunya Indonesia. Untuk hak-hak yang